Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidil anbiya wa mawala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Yassin Tohari, yang juga sebagai narasumber pada hari ini. Yang terhormat Presiden PPI Lebanon, Hamzah Lubis. Yang terhormat Rois Tanfizia PCNU Lebanon, Haji Hamid Khodir LC. Diplom, ntar lagi kan. Serta teman-teman hadirin sekalian yang hadir dari berbagai negara, baik dari Indonesia, Lebanon, pun negara-negara tetangga. Pada acara kali ini, kita akan mengambil tema bagaimana terbiasa dengan habitus baru di bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Duta Besar, Bapak Hajrianto Yassin Tohari. Saya kira ini akan menjadi acara yang menarik ya, sebab akan dibahas dari banyak kacamata, banyak sudut pandang. Sebab narasumber kita ini adalah juga seorang, di balik sebagai seorang duta besar, pun seorang antropolog dan juga seorang dai. Jadi sehingga akan banyak aspek yang bisa kita dapat insight baru dari berbagai aspek dari pembicaraan dan diskusi kita pada hari ini. Di masa pandemi ini, di masa pandemi ini kita banyak kebiasaan baru yang mesti kita jalani. Kalau kita banyak lockdown gini itu di rumah, tidak dengan Pak Dubes. Pak Dubes itu justru keliling dunia. Kemarin di Indonesia, balik ke Lebanon, ke Indonesia, Lebanon lagi. Terakhir kemarin ke Jerman. Hari ini baru mendarat ke Lebanon ya Pak? Iya. Tentu secara daring. Oke. Kajian ini juga bakal menarik sebab akan selain dibawakan oleh Pak Dubes dengan literaturnya yang tersebut, ini juga dibawakan oleh kaum milenial ya, moderatornya, sehingga akan terasa fresh pembicaraan kita pada hari ini. Langsung saja, waktu dan tempat kepada Bapak Dubes kami persilakan. Kasih pengantar dulu. Oke. Habitus adalah teori oleh Pierre Bourdieu yang menyebutkan bahwasanya a lifetime process of socialization where people absorb and embody ideas ila akhirih, yang artinya sebuah kehidupan berproses dari sosialisasi di mana orang-orang masyarakat menyerap dan mewujudkan ide-ide tentang sejarah dan budaya dan memperbanyak mengembangkan dari ide-ide tersebut tanpa adanya apresiasi yang disengaja, artinya spontan bagaimana ide-ide realistis mereka datang untuk yang akan terbentuk di masyarakat. Kira-kira konsep Pierre Bourdieu secara umum seperti itu. Terus tema pengajian ini gimana? Temanya adalah bagaimana kita menghadapi habitus baru di bulan Ramadan ini dengan segala perbedaan yang ada dari Ramadan sebelumnya. Kira-kira begitu Pak Dubes. Mas itu ada yang di tor itu yang perlu diberi pengantar coba. Oh ya. Di tor kan ada agama dalam memandang kebijakan, ya, pengenalan dan sebagainya. Agar dibahas bagaimana agama memandang wabah ini, juga kebijakan pemerintah setempat baik dari Lebanon maupun Indonesia menghadapi wabah COVID ini. Apakah arahan agama untuk umat dalam menyikapi wabah pada bulan Ramadan ini? Juga adaptasi dengan habitus baru di tengah pandemi ini, pemaparan habituasi lama dan sebelum adanya pandemi, juga yang baru, habituasi yang baru pada saat pandemi sekarang. Perubahan apa yang terjadi, juga bagaimana cara untuk beradaptasi di tengah habituasi baru ini. Kira-kira gambaran umum yang akan kita bahas pada hari ini adalah seperti yang kami sebutkan tadi. Oke.
Mas, kita bakal masuk bagaimana agama dalam memandang kebijakan pemerintah setempat di tengah wabah. Bagaimana pandangan agama terkait ini, baik dari pemerintah Lebanon maupun pemerintah Indonesia. Apa arah agama untuk umat dalam menyikapi wabah ini? Kira-kira seperti itu, Pak Dubes. Oh, iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Fitrah Alif selaku moderator, Saudara Presiden PPI Habzah Saudi dan seluruh jajaran, serta para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang berada di Lebanon, dan para pemirsa semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu secara daring untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan dalam suasana pandemi ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi yang berbeda dari situasi-situasi sebelumnya ini. Tanpa izin dan berkenannya, tentu saja kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat baik seperti pada sore hari ini. Yang kedua, kesempatan untuk menjadi pembicara dalam kajian milenial ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya, dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tema pembicaraan kita pada hari ini adalah beradaptasi dengan habituasi baru bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Saya belum begitu dapat memahami secara utuh ya term of reference atau TOR dari kajian kita pada hari ini, sehingga saya tadi sempat meminta kepada saudara moderator untuk memberikan pengantar untuk merefresh sebetulnya apa yang menjadi tema di sini. Karena dalam pembahasan dalam TOR itu disebutkan bahwa pembahasan yang akan dilakukan itu menyangkut beberapa sesi, antara lain adalah agama dalam memandang kebijakan pemerintah setempat di tengah wabah, dengan subbahasan bagaimana pandangan agama terkait dengan wabah, apa saja kebijakan pemerintah setempat dalam menghadapi wabah COVID-19, apa arahan agama untuk
umat dan menyikapi wabah. Yang keempat, adaptasi dengan habituasi baru di tengah pandemi COVID-19, khususnya di bulan Ramadan. Ada 3 sub bahasan. Nah, saya menangkap pesan bahwa kira-kira yang diharapkan untuk dapat dibahas pada sore hari ini adalah bagaimana agama memandang wabah ini dan kemudian mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup dalam habitus yang baru, atau katakan satu situasi yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru dan tradisi-tradisi baru yang diakibatkan oleh wabah atau pandemi COVID-19 ini. Nah, jika benar apa yang menjadi kesimpulan saya bahwa bahasan kita akan menuju ke situ, ya sebetulnya ini merupakan wilayah kajian yang sangat penting, yang relevan sekali dengan latar belakang keilmuan saudara-saudara sekalian. Ya. Artinya sebagai ulama-ulama muda atau ulama-ulama milenial, sebetulnya jamaah atau umat justru ingin sekali mendengar bagaimana saudara-saudara sekalian memformulasikan doktrin-doktrin Islam, tentu dalam perspektif para ulama milenial seperti saudara-saudara sekalian dalam menyikapi wabah ini, ya. Karena saudara-saudara sekalian itu bukan orang awam, ya, bukan orang awam. Saudara-saudara sekalian itu orang khawas, ya, orang-orang khawas. Ya belum sampai pada khawasul khawas, tetapi saudara-saudara sekalian tidak bisa menyebut diri sebagai orang awam. Nah, orang-orang awam yang sebetulnya menunggu bagaimana pandangan-pandangan saudara sekalian memformulasikan ajaran-ajaran Islam dalam menghadapi habitus baru ini. Nah, ini sangat penting, ya, oleh karena selama ini kan kesannya kalau sudah menyangkut bagaimana pandangan agama, itu selalu yang terbersit di pikiran umat adalah ulama-ulama tua, ya, ulama-ulama senior yang membaca kitab-kitab abad pertengahan, ya, kitab-kitab hebat yang disusun pada abad pertengahan, yang kemudian digunakan untuk menginterpretasikan atau melakukan tafsir sosial politik terhadap situasi saat ini, tetapi berdasarkan kitab-kitab yang ditulis pada abad pertengahan, yang biasanya diambil secara utuh begitu. Dan itu yang kemudian melahirkan kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih yang sangat monumental dan sangat historis dan juga sekaligus sangat canggih, ya, sophisticated, ya. Seluruh aspek kehidupan itu sudah tercakup dalam kitab-kitab fikih pada masa yang lalu itu. Nah, jadi biasanya dari kalangan sepuh atau bini sepuh atau kalangan katakan saja tua, ulama-ulama tua, ya itu akan menggunakan paradigma seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, selaku
ulama muda, milenial, gitu kan? Ya, ulama milenial yang muda belia, ya, muda belia. Nah, itu diharapkan membuat suatu terobosan baru dalam pandangan keagamaan. Nah, beberapa waktu terakhir orang menyadari bahwa ternyata fikih-fikih abad pertengahan tersebut itu meskipun sangat lengkap, canggih, ya, sophisticated itu tadi, masih ada yang luput dari pandangan mereka berkenaan dengan terjadinya hal-hal yang baru. Ya, salah satunya adalah pandemi sekarang. Maka dari itu kemudian mestinya akan melahirkan fikih pandemi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, terutama yang mengambil fakultas syariah, kuliah syariah, sekarang perlu memproduksi sebuah elaborasi yang berisi formula-formula baru, formula-formula fikih, ya, baru untuk memahami perkembangan yang baru ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kan sekarang mestinya udah lahir misalnya fikih pandemi, ya, atau fikih wabah, ya. Tidak lagi sekedar teologi pandemi, ya. Teologi pandemi itu adalah pandangan-pandangan teologis mengenai wabah ini. Kan orang akan memandang wabah ini dari berbagai sudut sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Ada yang menyatakan bahwa ya wabah ini merupakan hukuman Tuhan kepada umat manusia dewasa ini karena dosa-dosa yang dilakukannya. Ada juga kan pandangan seperti itu. Ada juga yang memandang ini sebagai musibah, ya, sebagai musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan musibah tersebut Allah ingin menguji umat manusia. Itu juga. Nah, karena itu ini memerlukan kajian yang sangat menarik dari saudara-saudara sekalian untuk memberikan perspektif teologi, ya, dari pandemi ini. Tetapi tidak berhenti pada perspektif teologi, ya, melainkan juga harus berlanjut pada perspektif fikih, karena kemudian dia harus melahirkan penyikapan-penyikapan atau sikap-sikap terhadap situasi baru ini. Termasuk di dalamnya menyangkut cara beribadah. Nah, itu kan sudah fikih kan. Bagaimana sholat tarawih pada masa musibah, masa wabah atau pandemi ini. Bagaimana cara sholat Jumat, bagaimana cara sholat tarwih, yang paling penutupnya nanti bagaimana zakat fitrah pada masa pandemi ini, itu gampang gitu ya. Lalu kemudian ada berikutnya lagi adalah bagaimana sholat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri dalam suasana pandemi seperti saat ini. Kemudian pergi ke lebih lanjut lagi, misalnya di beberapa negara seperti di Indonesia, itu kan ada banyak tradisi ketika memasuki Ramadan dan kemudian Idul Fitri. Di Indonesia dikenal ada tradisi mudik. Ya. Memang mudik itu dikenal dalam beberapa bangsa yang lain. Seperti misalnya di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, itu juga ada tradisi mudik pada hari raya Idul Fitri.
beberapa negara Arab juga ya. Tetapi mudik yang sudah menjadi tradisi yang berskala masif seperti di negara kita Indonesia, itu tidak banyak. Nah, ini memerlukan dukungan fiqhiyah ya dari saudara-saudara sekalian. Bagaimana tradisi mudik ini dalam suasana wabah COVID-19 ini yang mengharuskan dilakukannya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menghindari pertemuan-pertemuan secara langsung, menghindari keramaian-keramaian, kerumunan-kerumunan, dan perkumpulan-perkumpulan. Harus dilakukan social distancing maupun bahkan physical distancing. Nah, ini memerlukan itu semua. Dan saudara-saudara sekalian mempunyai authority, ya, mempunyai otoritas sebagai ulama-ulama muda yang sekarang mempelajari agama Islam, syariah Islam di Lebanon ini. Ini sangat penting. Nah, baik pada level teologi, ya. Jadi teologi pandemi atau teologi wabah ini penting ya untuk dirumuskan oleh kita sekalian, terutama saudara-saudara kalian. Kalau saudara sungkan menggunakan kata teologi, nah saudara bisa menggunakan kata tauhid, ya, misalnya. Oh iya, dulu Profesor Amin Rais itu membuat tauhid sosial, ya, tauhid sosial. Jadi supaya tingkat konsepsi tauhid itu lebih down to earth gitu ya, maka dibuat tauhid sosial. Pak Kiai Kiai Sahal Mahfud dia membuat fikih sosial, ya kan? Fikih sosial. Ya, betul. Ya, jadi seperti itu. Pemikir-pemikir Islam di Timur Tengah juga banyak kok yang melakukan, misalnya teologi lalu kemudian diturunkan kepada teologi tanah. Ya bahwa tanah itu kan miliknya Allah. Dalam Al-Qur'an kan dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa tanah itu miliknya Allah. Tetapi kemudian kan bagaimana konsep kepemilikan yang berkembang bahkan juga di dunia Islam. Ada negara yang menganut pandangan bahwa tanah tidak boleh dimiliki oleh orang, oleh warga negara. Tanah hanya bisa dimiliki oleh negara, karena negara dalam hal ini mendapatkan pendelegasian dari Tuhan. Tanah yang milik Tuhan, milik Allah, lalu menjadi milik negara. Orang boleh menggunakan, pemerintah, tetapi tidak boleh memiliki. Itu melahirkan teologi tanah. Ini sangat menarik, saudara-saudara, penting sekali untuk mengkaji persoalan-persoalan tersebut. Gambarnya hilang, yes. Juga misalnya ada lagi banyak pemikir di Mesir juga, misalnya Hasan Hanafi yang menulis minal aqidah ila saurah, gitu kan, minal aqidah ila saurah. Jadi dari akidah yang mengundang kontroversial. Ya, itu soal lain ya. Itu soal lain. Kalau mau menghindari kritik atau tidak mau dikritik orang, ya diam saja. Gitu kan. Betul Pak, setuju Pak. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu to avoid criticism, say nothing, do nothing, and be nothing. Jadi untuk menghindari kritik itu say nothing, jangan ngomong apapun. Do nothing, jangan melakukan apapun.
dan be nothing, dan jangan jadi apapun. Nah, itu soal lain ya, soal menimbulkan kontroversi itu soal. Siap. Nah, jadi perlu ini tema yang saudara buat itu sangat bagus ya, sangat bagus dan menarik. Tapi sebetulnya saudara sendiri yang sangat bagus kalau memulai kajian ini dan lalu kita bahas bersama-sama dalam ini. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri ya, di dalam Al-Qur'an sendiri itu kan untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa bencana ya, bencana itu kan juga digunakan beberapa terminologi ya, digunakan beberapa kata ya. Kadang-kadang kitab suci Al-Qur'an menggunakan kata bala ya. Kata bala misalnya dalam Quran di surat Al-A'raf ayat 168. Itu kata yang digunakan adalah bala, jadi cobaan untuk memperteguh keimanan. Kadang juga digunakan kata fitnah ya. Kadang juga digunakan kata azab, kata fasad, kata halak, kata tadmir, tamzik, iqab, nazilah dan sebagainya gitu ya. Jadi ini merangsang sekali bagi kita sekalian untuk untuk melakukan kajian-kajian keagamaan, karena kita ingin bahwa ajaran-ajaran agama itu tetap relevan ya. Soleh likuli zaman wa makan gitu kan, senantiasa relevan pada setiap perkembangan waktu dan tempat, keadaan normal maupun abnormal, keadaan biasa maupun luar biasa seperti sekarang ini, agama harus tetap hadir. Nah, karena itu di Indonesia juga lahir misalnya fikih kebencanaan. Ya, fikih kebencanaan. Ini adalah sebuah upaya untuk menghadirkan menghadirkan seperangkat ketentuan Islam yang mengatur nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum maupun aturan-aturan hukum yang konkret dalam beberapa kasus peristiwa bencana. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Juga di Majelis Ulama Indonesia itu lahir fikih pandemi, ya. Fikih pandemi yang lebih pada memberikan seperangkat pedoman praktis, panduan praktis, bagaimana beribadah ya, beribadah di dalam wabah, situasi wabah seperti sekarang ini. Nah, ini respons agamawan yang sangat positif, sangat baik. Meskipun fikih pandemi ini terbatas pada panduan-panduan beribadah, tapi yang lebih luas misalnya fikih kebencanaan misalnya. Karena tidak hanya bagaimana panduan beribadah mahdhoh di musim wabah, tetapi juga bagaimana mendefinisikan wabah ini secara keagamaan, ya. Lalu kemudian bagaimana agama memberikan pedoman untuk langkah-langkah mitigasi kurban. Jadi mengurangi risiko jatuhnya korban lebih besar dari perspektif keagamaan. Nah, ini penting sekali bagaimana supaya umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya
bisa menyikapi wabah ini secara rasional, secara realistis, tetapi berdasarkan ajaran-ajaran agama, sehingga tidak menentang prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas di bidang kesehatan. Misalnya kalau sekedar pemerintah melarang orang untuk pergi ke masjid, sholat Jumat, sholat Tarwih, melarang sholat Idul Fitri, melarang perayaan-perayaan, misalnya Nuzulul Quran, melarang sholat berjamaah dan sebagainya, itu kan pendekatan yang terlalu sekuler, gitu kan? Nah, agama perlu memberikan basis pemahaman di sini. Nah, agama memberikan basis pemahaman. Bahkan kalau perlu itu sebelum pemerintah memberikan pedoman-pedoman, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang harus dijelaskan. Ketika belum ada aturan-aturan formal yang bersifat positif, yang bersifat peraturan positif, ya, bahwa pemerintah melarang pemerintah menutup masjid, melarang mudik, melarang sholat berjamaah, melarang jamaah itu berkumpul, bahkan lebih ekstrim lagi melakukan lockdown, misalnya tidak boleh orang keluar rumah, ya, di dalam kota yang sedang terjangkiti wabah. Agama Islam mestinya harus lebih dulu, ya. Agama Islam justru memberikan pedoman lebih dulu karena sangat kaya, ya. Ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, saudara hafal, saya malah tidak hafal, ya. Itu saudara itu ada, ya, bagaimana menyikapi itu semua. Jadi agama Islam, ajaran agama Islam tidak menjadi faktor legitimatif belaka dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Lalu agamawan dan para ulama hanya menjadi legitimator, melegitimasi keputusan pemerintah dengan memberikan legitimasi keagamaan. Tetapi justru agama harus menjadi motivator. Jadi sebelum pemerintah memformalkan aturan-aturan bagaimana menghadapi wabah ini, baik dengan lockdown, dengan kalau di Libanon ini general mobilization, kalau di Indonesia Hijar Sihi. Ya, betul. General mobilization, lalu di pemerintah Indonesia mengeluarkan PSBB dan sebagainya, luar biasa, ya. Itu semua agama sebetulnya bisa tampil lebih progresif ke depan. Bukan ajaran agama atau fikih itu tadi memberikan legitimasi kepada pemerintah, bahkan pemerintah ketika menyusun ketetapan-ketetapannya bagaimana menangani wabah ini, formulasi keagamaan sudah dikeluarkan oleh para ulama. Nah, karena itu di sini faktor agama itu bisa memainkan faktor banyak, ya, bisa menjadi faktor motivatif. Jadi faktor motivatif itu artinya menjadi faktor yang memberikan motivasi bagi penanganan dan pencarian jalan keluar untuk mengatasi wabah ini. Jadi yang memotivasi, yang mendorong. Yang kedua, agama bisa menjadi faktor faktor sublimasi, ya. Sublimasi itu yang mensublimkan, ya, yang mensublimkan bahwa apa yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya faktor sublimasi.
bisa juga melakukan fungsi menjadi faktor kreatif ya. Jadi yang meng-create berbagai macam langkah-langkah yang inovatif. Langkah-langkah yang inovatif. Misalnya Muhammadiyah itu begitu mulai wabah ini langsung mendirikan MCCC misalnya. Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Ya, Muhammadiyah COVID-19 Command Center yang sampai 4 hari yang lalu sudah menyalurkan bantuan sebesar 173 miliar misalnya gitu ya. Itu adalah faktor kreatif, faktor motivatif ya. Faktor kreatif, faktor motivatif. Juga dengan fikih kebencanaan yang jauh sebelumnya. Nah, dikeluarkan majelis tarjih ya, Pak? Gimana? Yang dikeluarkan majelis tarjih itu fikih kebencanaannya? Iya, fikih kebencanaan dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah itu sangat canggih ya. Ya. Tentu banyak kekurangannya, tetapi fikih kebencanaan itu sangat ini. Dan juga sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, kembali ke itu tadi, ke agama itu tadi, jadi bagaimana agama menghadapi situasi yang abnormal, karena adanya wabah ini bisa menjadi faktor motivatif, faktor kreatif, faktor sublimatif, supaya orang yang melakukan kerja-kerja untuk menangani wabah ini memandangnya berdimensi ibadah, ya. Karena kalau dipandang hanya berdimensi profesional, maka kemudian di beberapa negara profesionalisme mereka sering dihargai secara sangat tidak profesional, gitu kan. Udah dia berada pada posisi di garda depan yang paling berisiko, para dokter, perawat kesehatan, dan tenaga medis itu kan berada di garda depan, berhadapan langsung dengan korban, bahkan mereka yang meninggal, pasien-pasien yang meninggal, yang itu daya menularnya itu sangat besar dan sangat cepat. Jadi mereka sangat berada pada posisi yang sangat berisiko tinggi. Nah, kalau dia memandang apa yang dia kerjakan ini semata-mata bersifat profesional, wah itu bisa mengendurkan semangat. Apalagi di negara-negara yang sistem remunerasinya, sistem penggajiannya itu sangat kurang memadai. Tapi berbeda kalau misalnya mereka memandangnya ini merupakan bagian dari ibadah. Jadi ada aspek profesionalismenya, tapi juga aspek ibadahnya. Bahkan ada yang mendefinisikannya sebagai sebuah langkah jihad. Ya, jihad. Nah, iya betul. Jadi karena ini jihad, seperti halnya tentara yang berjihad di medan perang, tapi ini tenaga-tenaga kedokteran dan kesehatan yang berjihad dalam peperangan melawan COVID-19, kalau mati merupakan syahid dan sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali. Itu diajarkan oleh agama, ya, oleh agama. Itu akan menimbulkan semangat dan antusiasme yang sangat tinggi. Di samping juga ada pemerintah misalnya yang memberikan insentif lebih besar, itu tetap diperlukan karena banyak tenaga medis, tenaga kesehatan, apalagi perawat-perawat muda yang masih indekos, tetapi karena lingkungan tempat kosnya itu tahu bahwa dia karyawan, dia perawat, tenaga medis di rumah sakit yang menangani COVID-19, yang besar kemungkinan membawa virus ini, maka ditolak, disuruh pindah dan sebagainya. Nah, ini negara perlu memberikan penampungan yang memadai bagi mereka sebagai insentif, dan agama memberikan
Itu tadi, 4 faktor yang saya sebutkan itu tadi. Faktor kreatif, faktor motivatif, faktor sublimatif, dan yang keempat, yang keempat ini yang peran atau faktor tradisional, yaitu faktor legitimatif. Selama ini peran agama biasanya untuk yang terakhir ini, hanya untuk yang terakhir ini menjadi faktor legitimatif. Ya, membenarkan saja, menjadi pembenar. Di mana-mana kan seringkali agama itu ya dimanfaatkan sebagai faktor legitimatif kan. Bisa di politik, bisa di ekonomi, bisa di sosial dan sebagainya. Nah, demikian juga di musim wabah seperti sekarang ini. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, menghadapi wabah seperti ini, agama penting sekali untuk tampil, ya. Jadi kalau kita sekalian sering sangat bersemangat agama jangan dipinggirkan, agama jangan dikandangkan ke tempat sendiri, tapi agama ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Apalagi kita sangat antusias kan kalau bicara tentang agama dan politik, agama dan negara, jangan dipisah-pisahkan. Maka mestinya dalam situasi seperti sekarang ini, wabah seperti sekarang ini, juga jangan dipisahkan. Agama berperan. Nah, untuk itu maka kita harus mengelaborasinya melalui pendekatan 4 faktor yang saya sebutkan itu tadi. Nah ini bisa melahirkan banyak rumusan-rumusan apapun yang kemudian nanti saudara-saudara sekalian namakan. Bisa teologi wabah, teologi pandemi, ya, bisa fikih pandemi, bisa fikih wabah, ya, tapi intinya adalah agar konsep-konsep itu lebih hadir untuk kemudian menjadi konsep-konsep yang operable, yang bisa dilaksanakan dan workable, bisa dikerjakan, applicable, bisa diaplikasikan. Fikih itu kan seperti itu kan, fikih itu kan bersifat lokal, bersifat kewilayahan, maksudnya juga bersifat aktual, ya, bersifat aktual. Karena itu untuk supaya lebih memungkinkan terbuka kepada pembaruan dan perubahan, maka dalam bentuk fikih. Karena fikih itu membuka kemungkinan-kemungkinan untuk berbeda antara satu wilayah atau satu negara dengan negara yang lain, karena fikih itu selalu memiliki sifat lokal, kan, lokal, seperti ada kaul qadim, kaul jadid, kaul jadid. Betul. Itu di tempat yang lama tentu dengan rumusan-rumusan yang lama yang sesuai dengan tempat itu, dan ketika berpindah ke tempat baru, nah ini habitus baru yang perlu rumusan-rumusan baru. Nah, ya gitu. Lalu juga bersifat aktual karena berkembang. Profesi manusia kan, profesi-profesi yang berkembang dalam kehidupan umat manusia kan juga berkembang. Pada awal-awal fikih, profesi yang ada itu terutama adalah pedagang dan petani. Maka kemudian fikih zakatnya kan zakat petani dan zakat pedagang, kan. Biasanya kan seperti itu. Maka kalau kita belajar fikih kan itu berapa zakat nisab kalau menjadi peternak unta, gitu kan. Nisabnya berapa, haulnya berapa. Yang kalau visit di rumah sakit itu seringkali cuma cepet banget kan,
ada yang cuma di muk gitu kan, di apa, pakai stetoskop gini, lalu pindah tempat tidur, pindah kamar ke pasien yang lain, honorariumnya. Iya, ada honorariumnya. Bahkan ada yang karena sangat banyaknya pasien yang mirip tanggung jawabnya, sementara jumlah dokter di suatu kota kurang, seringkali visit ya cuma menengok dari pintu. Gimana Pak? Bagus ya? Lebih baik ya sekarang hari ini. Nah, lalu tidak lagi. Nah, itu tentu zakatnya jangan disamakan dengan zakat profesi pedagang dan petani tradisional. Juga misalnya profesi yang lain, notaris misalnya, yang tanda tangannya itu ada harganya itu kan, ditandatangani notaris dan sebagainya, zakatnya berapa? Apakah sama dengan petani yang pengairannya berdasarkan tergantung pada air hujan, gitu kan? Ya gitu kan? Atau sekarang profesi-profesi di dunia virtual seperti sekarang, di medsos sekarang ini kan orang yang memiliki follower, YouTuber Pak, YouTuber. Ya, YouTuber dan sebagainya itu bahkan ada yang sehari kekayaan pendapatannya itu ada yang sampai miliaran rupiah. Nah, zakatnya berapa itu? Nah, ini saudara sekalian butuhnya ahli-ahli agama milenial seperti saudara-saudara sekalian ini. Itu Bahsul Masail ya, masuk ke situ itu ya. Masuk ke situ dan ini sangat menarik, dan ke depan juga semakin bentuk dan jenis pekerjaan juga akan berubah. Banyak disinyalir bahwa ke depan bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan itu akan mengalami jenis-jenis pekerjaan yang tidak relevan lagi, dan karena itu tidak diperlukan orang dengan jumlah orang seperti sekarang misalnya, jenis-jenis pekerjaan baru. Nah, ini perlu antisipatif, konsep-konsep yang sifatnya itu antisipatif dari kalangan agamawan, kalangan mereka yang menekuni studi Islam seperti saudara-saudara sekalian yang sekarang berada di Libanon ini. Dan itu lahan kajian dan juga sekaligus lahan pekerjaan, juga bisa menjadi lahan mata pencaharian yang sangat penting, yang sangat penting. Nah, kira-kira itu yang penting untuk kita perhatikan pada kesempatan ini. Saya tidak menyampaikan materi kepada saudara-saudara sekalian, tetapi lebih memberikan provokasi. Ya, jadi sore hari provokator saja. Jadi prof saya bukan prof dengan huruf F ya, tetapi prof dengan huruf V. Jadi bukan profesor tetapi provokator, memprovok saudara-saudara sekalian, apa yang penting, relevan dan mendesak untuk dilakukan. Dan saudara-saudara sekalian tidak perlu menunggu lulus LC atau master atau PhD atau adjuntur, tetapi bahkan ketika masih di tengah-tengah studi ini masih hangat, saudara bisa menghasilkan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, berbagai macam fikih ya, untuk menghadapi habitus baru. Bukan hanya habitus ketika kini sedang di tengah-tengah wabah COVID-19, tetapi juga habitus baru ketika wabah ini nanti berakhir. Ya. Karena banyak orang mengatakan bahwa ketika wabah ini nanti berakhir, kehidupan itu bukannya kembali seperti kembali kepada kehidupan seperti ketika wabah ini belum datang. Ya. Tetapi sebuah kehidupan baru yang memerlukan gaya hidup baru, kebiasaan-kebiasaan baru,
dan mungkin apa itu aturan-aturan baru ya, yang aturan di sini termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan keagamaan, dan ini perlu kita mengantisipasi perkembangan tersebut, karena seperti saya katakan tadi, ini akan berakhirnya wabah corona virus ini nanti akan menghasilkan sebuah pola hidup yang baru, dan karena itu gaya-gaya hidup yang baru juga. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu mempersiapkan konsep-konsep yang konsepsional untuk mengantisipasi hal tersebut. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan apa itu diskusi dan tanggapan-tanggapan dari saudara sekalian. Okay. Dan tidak harus saudara yang bertanya lalu saya yang menjawab. Bisa saudara yang bertanya dan kemudian teman yang lain memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut. Saya hanya menjadi pemantik saja. Pemantik. Kesempatan ini. Terima kasih Mas Arif dan teman-teman sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terima kasih Pak Dubes atas pemaparan bab pertama yang mencakup 3 sub yang cukup panjang lebar sehingga mampu menyampaikan apa-apa yang menjadi keresahan kami selama ini. Mungkin sekarang kami akan membuka tanggapan atau pertanyaan, akan menjadi diskusi kita bersama, sebab ini setiap kita berhak untuk menyampaikan opininya pada diskusi kali ini. Mungkin yang mau nanya atau menanggapi bisa raise hand. Seperti Fakhri. Oh, Fakhri ya? Oke, Fakhri. Muhammad Dhiyaul Fakhri. Keren tuh. Host, tolong dong. Oke, Fakhri silakan. Silakan Fakhri. Mute-nya mungkin belum dipencet, mute-nya. Silakan Fakhri. Tinggal ngomong, Ri. Nalip. Ya, dengar suaranya dengar. Ya, monggo. Silakan, ada tanggapan atau pertanyaan. Ini nggak kedengeran nih. Kedengaran, dengar. Dengar. Gimana, Lip? Dengar, ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana, Ri, tanggapan atau yang pertanyaan yang ingin dilempar? Karena kan tadi udah raise hand. Apa yang ingin disampaikan? Tanggapan atau pertanyaannya? Atau pernyataan dari apa-apa yang udah disampaikan Pak Dubes? Pak Dubes. Mungkin Fakhri belum kali. Oh, belum. Oke. Ini Pak, ada pertanyaan yang ngechat ke private saya via chat. Pencet itu kayaknya. Bahwasannya, jadi kan agama itu mesti memenuhi 4 aspek pada saat seperti ini. Sebagai motivator, legitimator, dan sublimator, juga kreator. Nah, apakah agama dalam hal ini MUI ataupun ormas-ormas lainnya sudah memenuhi tugasnya sebagai motivator? Apa hanya sebagai legitimator pada saat ini seperti yang sebelum-sebelumnya gitu? Ada yang ngechat pribadi nih Pak, begitu. Oh iya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus sekali. Tapi itu menjawabnya harus dilakukan melalui survei ya, melalui research, melalui penelitian. Karena kalau kita jawab
secara sekilas ya itu mungkin hanya hasil dari sebuah pengamatan yang sekilas saja. Sementara saya berada jauh dari tanah air, sehingga saya tidak mengamati day to day kan, mengikuti day to day apakah agama dalam perkembangan sekarang ini sudah melaksanakan atau menjalankan keempat faktor tersebut. Tapi sebagai referensi saja saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa pada tahun 1980-an ya, 1980-an itu dilakukan sebuah penelitian tentang peran agama, ya, peran agama dalam pembangunan. Jadi temanya itu peran agama dalam pembangunan yang dilakukan oleh LIPI, ya, yang dilakukan oleh LIPI. Pada waktu itu masih ada Dr. Alfian di LIPI. Nah, sangat menarik sekali bahwa salah satu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada tahun 1980-an tentang peran agama dalam pembangunan tersebut adalah bahwa yang paling menonjol dari peran agama adalah memberikan menjadi faktor legitimator itu tadi. Ya, jadi menjadi legitimator yang melegitimasi, faktor yang melegitimasi. Tetapi itu juga tidak negatif ya, tidak negatif, itu juga positif karena banyak hal yang memerlukan legitimasi agama. Seperti kita ketahui pada masa Orde Baru itu ada program misalnya keluarga berencana, ya, keluarga berencana. Program keluarga berencana Indonesia itu termasuk yang sangat fenomenal di mata internasional karena keberhasilannya untuk keberhasilannya untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Ya. Perlu diketahui Indonesia itu kan nomor 4 di dunia jumlah penduduknya setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia. Jika tidak dilakukan pengendalian jumlah penduduk dan tidak berhasil dikendalikan, Indonesia bisa menjadi nomor 3 itu sekarang ya, dengan jumlah di atas Amerika. Tapi pada masa pemerintahan Orde Baru itu berhasil dilakukan pengendalian dan itu menjadi proyek nasional yang luar biasa dan juga mendapatkan dukungan dari badan-badan internasional. Nah, karena apa? Karena agama memberikan legitimasi, memberikan legitimasi terhadap kebenaran program keluarga berencana tersebut. Ya, bahkan ada ayat Al-Quran yang disebut dengan ayat KB kan pada waktu itu. Yang intinya adalah janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian tidak khawatir kalau sampai meninggalkan generasi yang lemah. Gitu kan, generasi yang lemah, dan karena itu perlu dipersiapkan, maka itu namanya berencana, jadi keluarga berencana. Nah, cuma kalau kemudian agama cuma dijadikan faktor legitimatif belaka ya, ada kata belakanya, itu menjadi negatif, karena agama hanya akan menjadi stempel yang mengabsahkan. Nah, menjadi faktor legitimasi itu artinya ya untuk mengesahkan setiap kebijakan-kebijakan, bahkan seringkali kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak tepat atau bahkan salah, tetapi untuk mendapatkan dukungan dilegitimasi oleh agama. Karena itu hati-hati. Nah, kita sekalian tentu seperti yang tadi saya sampaikan, ya agama harus menjadi faktor kreatif yang mendorong orang untuk mencipta,
menciptakan sesuatu. Jadi menjadi faktor kreatif, tapi juga menjadi faktor motivatif, ya, yang memotivasi orang, mengencourage gitu ya. Jadi mendorong, memprovokasi dalam pengertian yang positif. Kemudian menjadi faktor sublimatif yang mensublimkan. Ya betapa ampangnya ya yang kita kerjakan itu kalau tidak ada faktor sublimatif. Karena agama maka apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih sublim, lebih suci ya, karena ada tujuan ibadah. Itu namanya mensublimasikan pekerjaan kita, dan baru kemudian legitimatif. Nah, jadi kalau ada pertanyaan melalui chat private chat itu tadi ya, kira-kira amatan saya bagaimana situasi sekarang, ya saya terus terang dengan jujur harus menjawab bahwa saya tidak bisa menjawab dengan baik ya, karena saya jauh dari tanah air dan waktunya juga sudah cukup lama. Nah, tetapi secara umum ya ke depan agama harus empat faktor itu, jangan hanya menjadi faktor legitimasi. Dan karena itu para agamawan, kaum agamawan, kalangan mutadayyin juga jangan gampang-gampang memberikan legitimasi keagamaan ya. Karena kalau itu dilakukan bisa mengabaikan agama sebagai faktor-faktor yang lain yang sangat penting itu. Di berbagai belahan dunia Islam ya seringkali agama digunakan untuk legitimasi saja. Dan karena agama digunakan untuk legitimasi, maka lembaga-lembaga keagamaan juga menjadi lembaga-lembaga yang untuk melegitimasi. Kasarnya, ya lebih kasar lagi, nanti agama menjadi alat politik. Nah, itu sebetulnya agama menjadi alat politik itu adalah salah satu bentuk dari agama yang cuma menjadi faktor legitimasi. Ya, agama menjadi alat politik, menjadi instrumen politik, bahkan seringkali juga digunakan untuk menjadi pemaksa dalam politik. Kalau kamu tidak nyoblos partai agama, kamu berdosa misalnya. Itu kan menjadi alat politik juga gitu. Nah, itu perlu dilakukan sebuah pengkajian yang mendalam untuk menjawab pertanyaan yang sangat bagus itu. Sekarang ini lembaga agama apa yang sudah melakukan keempat faktor tersebut, dan juga gimana lembaga-lembaga agama sekarang ini apakah sudah menjalankan keempat faktor itu. Nah, saya jujur saja belum bisa menjawab. Nanti Mas Alif dan kawan-kawan itu yang akan melakukan kajian, survei. Itu harus survei. Dulu LIPI untuk menjawab pertanyaan itu saja dilakukan sebuah penelitian. Jadi itu karena itu pertanyaan serius, itu pertanyaan serius dan sangat penting. Dan saya sependek pengetahuan saya setelah penelitian tahun 80-an tentang peran agama dalam pembangunan itu, belum ada lagi penelitian yang komprehensif yang menyangkut peran agama. Misalnya peran agama dalam reformasi politik, reformasi ekonomi, dan sekarang mungkin peran agama dalam mitigasi wabah COVID-19. Secara sekilas, kalau saya melihat beberapa lembaga agama, sangat besar peranannya. Tapi untuk jawaban yang lebih definitif, ya itu memerlukan kajian. Gitu, Mas Alif. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi bahwasannya legitimasi dari
agama itu tidak melulu negatif ya. Ya. Pun jawaban ini memerlukan riset. Tadi mengenai kita masuk aja ya ke ini bahasan kedua, bahasan kedua tadi sedikit banyak sudah disinggung oleh Pak Dubes bagaimana adaptasi dengan habituasi baru di tengah pandemi khusus Ramadan. Nah, ini kan ada isu terbaru Pak. Dari saya pribadi Pak, bagaimana Pak bijaknya kita, karena kan kemarin Syekh Amin Kurdi, Amin Darul Fatwa Lebanon, bahwasannya masjid-masjid mulai dibuka khusus untuk sholat Jumat. Nah, di tengah situasi seperti ini, karena kami juga baru sholat Jumat tadi di masjid kampus. Kira-kira apa yang kami mesti lakukan sebagai warga negara asing yang ada di negara ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, private Pak. Mungkin kami gabungkan sekalian dari Fahri. Ya. Ini ada yang duluan nih. Salam. Mengacu pada 4 poin tadi yang seharusnya ada kesinambungan antara agama dan aturan pemerintah di Bandung. Kebetulan kami di Bandung. Saat ini ada beberapa tempat malah terlihat adanya langkah legitimasi dari peraturan pemerintah. Bisa dijadi contoh ketika imbauan MUI soal pelaksanaan ibadah di rumah. Nyatanya ada beberapa rumah ibadah yang masih menggelar ibadah berjamaah dalam skala yang seperti biasa, normal. Walau ada juga beberapa masjid yang selaras dengan peraturan pemerintah. Hal ini membentuk dua kubu yang seakan pro kontra terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung ragu. Langkah apa yang diambil mestinya yang diambil langkah pemerintah pusat dan daerah. Karena berbeda kebijakan tentunya yang bertolak belakang bagi konsep agama. Jadi intinya Pak, pemerintah pusat bilang ini, pemerintah daerah selaku dalam hal ini MUI daerah, beda gitu kebijakannya Pak. Jadi membuat rakyat ragu. Jadi tidak ada kesinambungan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini. Kira-kira begitu Pak pertanyaan dari Bandung. Bung Arif. Oke, ya. Terima kasih. Sebagai masyarakat. Ya, terima kasih sekali. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya ingin memulai dari yang pertama yang dari Mas Alif tadi tentang Libanon, di mana Darul Fatwa pada hari ini mulai membuka masjid untuk sholat Jumat, tetapi belum untuk sholat berjamaah 5 waktu, ya, sholat rawatib, sholat 5 waktu. Dan juga sholat tarawih juga belum dilakukan, hanya sholat Jumat saja. Ya, kita sebagai orang asing di Libanon, kita menghormati keputusan dari Darul Fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi tersebut. Ya, kita hanya melihat bahwa mungkin itu diambil oleh Darul Fatwa, apabila keputusan tersebut diambil oleh Darul Fatwa untuk merespon kebijakan relaksasi yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah Libanon kan sudah melakukan relaksasi tahap yang kedua, ya. Jadi tahap yang kedua ini mulai dibuka pertokoan, termasuk misalnya salon untuk perawatan, ya, perawatan rambut, kulit dan sebagainya, restoran, itu sudah mulai dibuka pada relaksasi tahap yang kedua. Nah, mungkin untuk
menjejajarkan dengan itu ya, dengan kebijakan pemerintah melakukan relaksasi jam malam juga yang tadinya jam 5 itu sampai pagi itu diperpendek mulai jam 9 malam. Nah, mungkin karena ada dorongan untuk menyejajarkan atau memparalelkan dengan langkah relaksasi yang diambil oleh pemerintah, lalu dari Darul Fatwa juga melakukan relaksasi, ya, relaksasi di masjid tersebut. Ini dugaan saya ya, dugaan saya. Walaupun sebetulnya melihat angka jumlah kasus COVID-19 di Libanon hari ini ya kurang begitu pas gitu ya. Karena apa? Karena hari ini ada kenaikan 33 ya. Kemarin itu naiknya itu cuma setiap hari itu 2, 3 dan sebagainya. Pada hari ini itu naik 33. Saya mencoba mencari informasi kenapa kok terjadi lonjakan kenaikan kasus yang menyalahi kelaziman beberapa hari terakhir ini yang cuma naik 3. Yang 4, biasanya 1-5 ya Pak? Ya, 1-5. 1-5 saja. Maka saya sebut 2, 3, 4 gitu kan. Tapi pada hari ini naiknya itu 33. Ya, 33 ini jumlah yang agak ini mengkhawatirkan. Nah, saya mencoba mencari tahu dari mana itu angka 33 itu. Nah, saya mendapat informasi adalah dari repatriasi warga negara Libanon dari luar negeri. Jadi ada warga negara Libanon yang tertahan stranded di beberapa negara, kemudian dipulangkan kemarin lusa, dan ternyata dari mereka itu ada 25 yang positif gitu, yang positif. Jadi menurut hemat saya ini memang masih rawan ya, masih rawan. Oleh karena itu menurut saya pemutusan mata rantai penyebaran ini masih sangat diperlukan. Jadi pertemuan yang berskala masif yang melibatkan banyak orang di satu bangunan ya, di satu bangunan berbeda dengan di tempat yang agak terbuka ya, yang agak terbuka risikonya itu tidak setinggi di tempat yang tertutup dalam satu ruangan. Apalagi satu ruangan yang ada air conditionnya ya, yang pintu-pintu dan jendelanya ditutup dan pengatur pengatur temperatur itu suhu, pengatur suhu itu diatur dengan air conditioner. Itu mereka yang berada di ruangan itu memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, padahal kita tahu masjid kan pintunya juga terbatas kan. Bahkan kalau kita lihat misalnya di Masjid Al-Amin itu kan pintu yang dibuka kalau sholat Jumat kan cuma di samping ini sama di belakang, cuma di sebelah sini ya, sebelah kiri. Nah, udara kan perputaran udara itu lebih terbatas. Nah, tapi saya tidak tahu pasti ya. Sebaiknya kalau saya memberikan saran kepada saudara-saudara sekalian untuk belum menjalankan sholat jamaah di masjid. Ya baik itu Jumat, jamaah 5 waktu, sholat 5 waktu maupun sholat tarawih. Toh juga di masjid itu pakai jarak ya, social and physical distancing 1,5 meter atau 1 meter dari satu jamaah ke jamaah lain, sehingga praktis kapasitas masjid itu cuma bisa diisi 30% dari kapasitasnya. Nah, lebih baik kita lebih berhati-hati untuk itu. Saya hari ini belum
belum ikut pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, yang pertama. Yang kedua, ini memang faktornya banyak ya, faktornya banyak. Jadi petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, panduan-panduan dalam bentuk fatwa atau bentuk-bentuk yang lain dari badan-badan keagamaan itu untuk ditaati oleh umat itu kan faktornya banyak. Faktornya banyak. Dan oleh karena itu maka lembaga-lembaga keagamaan itu memang mesti berhati-hati ya. Karena nanti produk-produk keagamaan yang dikeluarkan itu akan dipengaruhi oleh sikap-sikap dan perilakunya di masa-masa yang sebelumnya. Karena sekali sebuah lembaga keagamaan itu tidak dipercaya oleh umat, maka kemudian fatwa-fatwa, pedoman-pedoman, panduan-panduan yang dikeluarkan itu juga akan cenderung untuk tidak ditaati. Nah, karena itu kredibilitas itu mesti memang harus dijaga. Jadi lembaga-lembaga keagamaan itu memang harus kredibel ya. Jadi kredibelnya itu bukan untuk jual mahal atau untuk kepentingan pragmatis lainnya, tetapi kredibilitas itu dijaga itu sekaligus untuk menjaga kredibilitasnya pada masa-masa yang akan datang. Maka dari itu saya sangat sependapat bahwa lembaga-lembaga keagamaan itu jangan dipolitisasi, ya, jangan dipolitisasi. Kata jangan dipolitisasi itu arahnya dua, bukan hanya dipolitisasi oleh pihak yang lain di luar dengan memanfaatkan lembaga-lembaga agama, tetapi bisa juga dari internalnya sendiri. Jadi harus betul-betul menjaga lembaga-lembaga keagamaan itu tetap kredibel sehingga dia akan menjadi political reservoir, reservoir politik, reservoir sosial. Sudah tahu apa artinya reservoir itu kan penampungan air kan. Reservoir itu kan ada tempat yang besar sebagai tempat penampungan air, sehingga ketika terjadi banjir, air meluber, maka dia menjadi tempat penampungan air, dan nanti ketika pada musim kemarau mengalirkan air-air yang ditampung itu. Dampaknya kan reservoir itu seperti itu. Karena itu lembaga agama itu juga sebaiknya menjadi reservoir. Dia dijauhkan dari tarikan-tarikan politik yang berdimensi jangka pendek. Para pengurus lembaga-lembaga keagamaan harus menjaga itu, tapi juga sebaliknya orang-orang di luar lembaga keagamaan juga jangan menggoda dan merayu, menawar-nawari lembaga keagamaan untuk dipakai. Karena nanti lembaga keagamaan tidak akan bisa menjadi reservoir. Bayangkan kalau tidak ada reservoir. Wah, itu berbahaya sekali kalau tidak ada reservoir itu. Jadi kalau semuanya itu dijadikan sebagai pendukung suatu kekuatan politik, maka ketika kekuatan politik itu nanti jatuh atau merosot, maka semua yang mendukung akan ikut merosot. Nah, maka dari itu jangan dibawa kepada mendukung semuanya, gitu loh. Harus ada yang dijadikan reservoir. Ada yang dijadikan reservoir. Harus ada yang dijadikan penampungan kalau nanti suatu ketika terjadi situasi yang buruk, itu jangan semuanya tidak dipercaya, karena kalau semuanya tidak dipercaya atau dengan kata yang lain tidak ada lagi yang dipercayai,
bahkan agama pun, kaum agamawan pun tidak dipercaya, ulama pun tidak dipercaya, misalnya orang akan apa? Orang bisa akan turun di mana-mana. Tapi kalau masih ada yang dipercaya, orang akan datang kepada lembaga yang masih dipercaya itu untuk menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan komplain-komplainnya dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Nah, inilah yang kemudian tadi disampaikan oleh Saudara Fakhri dan Saudara Arif itu tadi, terjadinya fenomena lembaga agama menyatakan panduan, menyatakan fatwa yang berisi panduan dan pedoman-pedoman, tetapi seringkali itu tidak ditaati, atau oleh lembaga yang lain di tingkat daerah dikeluarkan hal yang berbeda. Nah, inilah implikasi dari beberapa kejadian di masa yang lalu. Ya, itu resonansinya itu masih terjadi sekarang kan, resonansi dan reperkusinya itu masih terjadi. Karena itu memang hati-hati ya, hati-hati sekali, sehingga dengan demikian lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI dan ormas-ormas Islam karena masih tetap kredibel, kredibilitasnya masih terjaga dengan baik, terpelihara, karena pimpinannya berhati-hati mengelola organisasi dan lembaganya, maka seterusnya akan diikuti oleh umat. Tetapi kalau tidak hati-hati, kredibilitasnya rusak, tidak lagi kredibel, maka ketika menyatakan sesuatu yang benar akan cenderung tidak diikuti. Karena ada sebuah cerita ringan itu kan, cerita ringan ketika seseorang remaja di tengah padang pasir yang sedang menggembalakan ternak, suatu ketika dia berteriak, ada singa, ada harimau yang mau menerkamnya. Dia minta tolong, mengirimkan SOS, Save Our Souls, itu kan. Orang-orang penduduk di desa sama keluar semua. Ternyata anak ini lancung saja. Jadi sebetulnya tidak ada singa, tidak ada harimau yang mau menerkam ternak dan dirinya. Hanya ingin ngaco saja. Jadi akhirnya orang kecelik kan, orang-orang kecelik. Nah, suatu waktu di lain hari, anak tersebut benar-benar ada harimau, ada singa yang datang menerkam mereka. Dia berteriak, dia berteriak, tolong ada harimau, tolong gitu. Nggak ada orang datang. Karena apa? Karena dia pernah berbohong kemarin teriak seperti itu, ternyata tidak ada. Nah, itulah yang melahirkan ungkapan sekali lancung. Apa? Lupa saya. Orang kalau sekali lancung tidak akan dipercaya selamanya. Kasarnya seperti itu. Kertas kalau kusut nggak bisa balik lagi. Bisa juga itu ya, banyak sekali lancung di udara maka kemudian tidak dipercaya oleh banyak orang. Nah, ini fenomena seperti itu mesti kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Dan kalau suasananya sudah terlanjur seperti itu yang terjadi, di mana fatwa-fatwa, pedoman-pedoman, panduan-panduan yang dibuat, yang sudah sebetulnya sangat baik, sangat otoritatif dan didukung oleh ilmu pengetahuan secara akademis, itu tidak ditaati di bawah. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, karena untuk memperbaiki memang tidak gampang. Kalau sudah seperti itu perkembangannya, ya bagaimana? Bahkan bisa dituduh balik itu, wah tidak punya keimanan, berarti masih takut mati, ya, gitu kan, dibilangin gitu kan, imannya tipis, takut mati. Lalu mempertentangkan takut kepada Allah dengan takut kepada virus COVID-19 dan sebagainya.
Ya, inilah yang membawa kepada kita sekalian untuk sadar ya bahwa kredibilitas itu harus dibangun dengan sabar, tabah, dan itu susah payah ya. Karena kalau tidak dibangun dengan sungguh-sungguh dan kredibilitasnya itu rusak, maka hal-hal penting yang dikeluarkan itu tidak diikuti oleh umat, dan itu kan sayang sekali. Apalagi kalau sampai kemudian menimbulkan perpecahan-perpecahan di kalangan umat dalam menyikapi fenomena wabah ini. Saya rasa begitu, Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Dubes. Jadi intinya kita kalau emang urgent ada kebutuhan untuk sholat Jumat, tentu mengikuti protokol kesehatan. Juga yang kedua, harusnya lembaga ataupun ormas-ormas, lembaga keagamaan menjaga kredibilitas mereka dalam untuk menjaga kepercayaan umat. Ini ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi Pak, aku kira ini sepertinya yang terakhir nih. Cukup menarik ini pertanyaan yang menyangkut bab bahasan yang kedua tadi, sub ketiga. Pertanyaan, mengapa rakyat kota itu lebih serius lah, lebih mempercayai ataupun mematuhi daripada rakyat pinggiran. Nah mungkin aku ingin nambahkan dikit Pak pertanyaannya. Ini juga Pak pengalaman pribadi, kenapa kami kan tinggalnya di atas ya Pak, di Tripoli agak naik ke atas gitu. Di rakyat yang datarannya yang tinggi, agak tinggi itu justru sepi dan justru mematuhi lockdown anjuran lockdown dari pemerintah. Termasuklah daerah besar dan yang terbilang datarannya tinggi ya, pegunungan gitu. Nah, saya turun ke pantai, ada suatu keperluan, itu justru ramai sekali di pesisir-pesisir dekat pantai itu, seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa begitu. Nah, kira-kira dua pertanyaan gitu Pak. Kenapa rakyat kota dan pinggiran itu reaksinya berbeda, pun dengan rakyat gunung dan pesisir. Kira-kira itu Pak pertanyaannya Pak. Ya, menyangkut antropologi sepertinya ini. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Itu semua bisa kita lihat dari dua perspektif ya. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Yang internal ini lebih sebagai faktor-faktor budaya atau faktor-faktor kebudayaan. Menyangkut di dalamnya itu kematangan jiwa ya, kematangan diri dari orang-orang tersebut. Ini terkait misalnya dengan pendidikan ya. Dengan pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, itu semakin tinggi juga kesadarannya akan apa yang terjadi di lingkungannya, terutama yang menyangkut lingkungan kesehatan. Nah, untuk mengukur tingkat pendidikan ini kan biasanya ya yang bisa dilakukan kan pendidikan formal ya, pendidikan formal. Jadi kalau pendidikan formalnya itu tinggi, itu biasanya kesadarannya itu juga lebih tinggi. Nah, yang berikutnya adalah status sosial ekonomi ya, SSE ya, status sosial ekonomi. Nah, orang-orang yang status sosial ekonominya itu lebih tinggi, lebih mapan ya, tentu juga kesadarannya terhadap lingkungan kesehatan itu juga akan semakin tinggi. Itu jelas sekali. Nah, kemudian pemahamannya tentang agama, ya, pemahamannya tentang agama itu juga berpengaruh sebagai faktor internal yang lebih sebagai faktor-faktor kebudayaan itu. Jadi mungkin yang membedakan antara orang di satu kawasan tertentu dengan kawasan yang lain, yaitu bisa dilihat dari faktor-faktor budaya itu tadi. Mungkin tingkat-tingkat pendidikannya, atau mungkin tingkat pendidikan itu tidak harus selalu dilihat tingkat pendidikan formal ya.
orang yang memiliki kemampuan berbahasa lebih banyak, itu biasanya pengetahuannya juga lebih luas karena bahasa itu menjadi akses kan terhadap sumber-sumber informasi, sumber-sumber ilmu dan sumber-sumber pengetahuan. Termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kesehatan, pemahaman tentang pandemi, ya, tentang wabah. Nah, ini membuat orang melakukan self control. Jadi kalau dalam suasana wabah seperti ini, sebelum pemerintah melakukan lockdown, dia sudah melakukan lockdown pada dirinya sendiri. Sebelum pemerintah mengeluarkan ketetapan tentang lockdown, tentang general mobilization, tentang social distancing, tentang physical distancing, karena dia memiliki pemahaman yang lebih baik, maka dia sudah melakukannya sendiri terlebih dahulu. Bahkan seandainya tidak ada kebijakan pemerintah yang bersifat formal dan ofisial itu, dia bisa melakukan itu. Nah, itu faktor budaya, ya. Dan itu internal. Karena itu maka kalau saudara lihat misalnya tadi di Eden tertib, tapi di kawasan yang ini ramai, ya bisa dilihat dari kalau faktor geografis mempengaruhi nggak sih, Pak? Oh iya, ya jelas. Ya, faktor geografis itu mempengaruhi, faktor geografis, faktor demografis. Orang yang tinggal di kawasan yang sangat padat dan cenderung kumuh tentu akan berbeda dengan masyarakat yang berada di kawasan yang lebih tertib, lebih rapi, dengan lingkungan yang lebih baik, taman-taman yang lebih tersedia. Wah, itu semua menentukan, tapi itu akan saya jelaskan sebagai faktor yang eksternal gitu loh. Ini yang faktor internal dulu. Yang faktor internal itu melihatnya itu seperti itu. Nah, faktor eksternal yaitu tadi, pertama lingkungan. Jangan dikira kalau angka kejahatan tinggi, angka kriminalitas di suatu kota itu tinggi, itu semata-mata karena kejahatan orang atau banyaknya orang jahat, artinya banyaknya para kriminal. Tidak, itu ada juga faktor tata ruang kota. Tata ruang kota. Kota yang tertib, blok-bloknya jelas, jalannya rapi, lurus, besar, itu angka kriminalitas pasti akan lebih rendah dari sebuah kota yang jalannya itu tidak lurus, banyak kelok-kelokan, tidak tertib, bangunan-bangunannya juga tidak rapi dan sebagainya, gang-gangnya begitu banyak, bahkan gang-gang tikus dan sebagainya. Itu angka kriminalitasnya akan tinggi. Itu ya faktor eksternal, ya. Faktor lingkungan. Lalu juga kemudian itu tadi faktor termasuk faktor lingkungan di situ adalah lembaga di sini bisa lembaga formal, lembaga pemerintah yang kredibel, dipercaya oleh rakyat, ya, karena berhasil dalam melakukan banyak hal dalam konteks pelayanan rakyat, sehingga dia kredibel, dipercaya, maka setiap aturan, instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kredibel tersebut yang akan ditaati oleh rakyatnya. Nah, gitu. Tapi kalau legitimasi politiknya itu rendah, ya, legitimasi politik dari pemerintah itu rendah, mungkin bukan hasil dari sebuah pemilihan umum, ya, atau kalau mungkin hasil pemilihan umum tetapi banyak cacatnya, atau mungkin dia ini sebuah rezim diktator yang bukan hasil dari sebuah proses atau yang berarti bisa dibilang, mohon maaf Pak, berarti bisa dibilang ini bentuk kekecewaan rakyat Tripoli atas terpilihnya Hasan Diab, Pak, karena bukan dari Mustakbal, begitu kira-kira? Ya bisa saja, tapi saya tidak boleh menjawab pertanyaan saudara. Ya, nanti bisa intervensi politik, ya. Saya tidak berhak untuk memberikan judgement
seperti itu. Tapi hanya memberikan apa secara umum. Atau juga misalnya sebuah rezim yang bukan hasil pemerintahan yang demokratis, seperti yang otoritarian tanpa tidak ada pemilu dan sebagainya, tetapi sedang mengalami kemerosotan kinerja. Kan ada yang negara yang tidak mengenal pemilu, tidak dipilih langsung oleh rakyat, misalnya ya, Korea Utara negara ya itu atau Cina misalnya gitu kan. Itu hanya akan dilihat oleh rakyatnya berdasarkan kinerja. Kalau kinerjanya baik didukung, kalau tidak lemah gitu kan. Nah ini sedang lemah misalnya begitu. Itu juga akan mempengaruhi semuanya. Jadi walhasil tingkat pendidikan saja itu juga tidak cukup, tetapi tingkat pendidikan rata-rata yang tinggi itu biasanya menjadi faktor yang sangat menentukan. Nah, karena itu mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan ini menjadi sangat penting. Digenjot betul pendidikan rakyat, dan karena itu maka pendidikan harus murah, terjangkau, digratiskan. Lalu ada anomali, ada deviasi, ada penyimpangan. Seperti misalnya kita tidak tahu bagaimana memahami situasi dan kondisi di New York misalnya, yang disebut ibu kota dunia, yang tingkat pendidikannya sangat tinggi, katanya juga negara maju, superpower kan, bahkan ini menjadi pusatnya kemajuan dunia, bahkan simbol modernitas dan kemajuan dunia. Kok bisa dalam menangani COVID-19 seperti yang terjadi di Amerika, khususnya di New York itu. Ini ya anomali-anomali yang terjadi di dunia ini. Kira-kira begitu. berarti banyak faktor yang memengaruhi rakyat tersebut, baik dari eksternal maupun internal begitu. Betul. Banyak sekali faktor. Siap. Apakah ada pertanyaan lagi, baik di chat maupun mau bicara langsung, teman-teman sekalian? Karena ini udah hampir 2 jam ya, 6.24 udah. Iya. Gak kerasa, asik sekali. Kira-kira teman-teman, Pak Pres, Pak Hamzah, mungkin barangkali. Oke. Pak Abia, ini Pak Abia sebagai Presiden PPI memberikan ini closing, ya, memberikan closing statement, Zah. Closing statement. Tentang hari ini. Aman Pak, ikut nyimak aja dulu Pak. Belum bagiannya nih, bahas-bahas habitus nih. Seru banget dengarnya. Oke. Baik. Dengan demikian, dengan 5 menit lagi 2 jam acara ini, makanya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes yang mampu menyampaikan apa yang ingin menjadi tujuan kami selaku panitia tersampaikan kepada teman-teman, sehingga berhasil memantik pertanyaan-pertanyaan yang unik sebetulnya. Begitu. Ya, saya juga ini menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Saya dari awal memang saya punya pikiran bahwa tidak sepantasnya kalau saya menceramahi para mahasiswa ini. Saya harus hanya memantik saja beberapa hal yang sifatnya itu untuk memprovokasi saudara-saudara sekalian supaya dapat menekuni persoalan ini dari perspektif keagamaan yang baik dan maju. Lebih kurangnya saya mohon maaf, sekali lagi terima kasih.
kita sambung lagi nanti pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Mudah-mudahan ada sholat Idul Fitri di KBRI Pak ya. Ya, kita lihat perkembangan nanti. Mudah-mudahan ada. Setidak-tidaknya kita bisa makan apa? Host ya. Bisa makan rendang Pak di KBRI Lebaran mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ada opor, lontong, rendang, dan lain-lainnya. Pokoknya yang masakan Indonesia harus kita adakan. Sama THR Pak. Ya, mudah-mudahan kalau tidak tunjangan hari raya, ya setidak-tidaknya taman hiburan rakyat. Jadi kita datang ke sini untuk rame-rame nyanyi sebagai hiburan gitu kan. THR yang inkonvensional, bukan tunjangan hari raya, tetapi taman hiburan rakyat. Karena ini semua anggaran itu dipotong ini ya. Jadi ada refocusing, walhasil ini perjalanan dinas, jamuan, bahkan termasuk juga resepsi diplomatik dan sebagainya itu dipotong semua. Jadi dipotong semua. Walhasil tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Tetapi sekedar opor lontong dan rendang nanti bisa diusahakan. Ya nanti Jeski suruh buat rendang, dia kan orang Minang gitu. Ya, orang Padang. Ditunggu. Siap Pak. Ya. Oke, insya Allah. Siap. Ini acara cukup menarik sebenarnya. Ini acara KBRI, NU sama PPI, tapi yang ngisi biru semua ini. Biru itu apa? Bajunya, Pak. Saya biru nih. Oh iya. Kalau saya kan memang warna kesayangan saya itu biru. Oh, sama, Pak. Ya, jadi saya itu dari seringkali dari rumah kalau mau ke toko misalnya mau mencari jas, mau mencari baju, itu dari rumah udah ada inilah cari baju yang warnanya krem atau coklat atau ini kok biru semua. Begitu sampai di toko dan melihat beberapa toko, akhirnya jadi belinya itu biru lagi. Jadi biru lagi. Sampai ketika musim